Gerbang Kaisar Sihen ini benar-benar gila. Di kejauhan, banyak orang kuat berseru melihat pemandangan ini, mata mereka melebar, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, sinar cahaya gelap yang menakjubkan meledak langsung ke tanah, dan segera meletus dengan raungan yang mengejutkan, dan seluruh tanah leluhur yang gelap diledakkan secara langsung, memperlihatkan celah yang sangat besar. Bagaimanapun, meskipun tanah leluhur yang gelap sangat menakutkan, setengah dari asal mula tempat ini telah ditelan oleh Qin Chen, dan kekuatan perlindungan secara alami menjadi sangat lemah. Tuanku, tidak terjadi apa-apa, ucap seseorang berkata dengan hormat. Teruslah menyerang jika tidak ada gerakan, saya tidak akan percaya bahwa mereka tidak bisa keluar. Ucap Kaisar Sihen mengertakkan gigi dan berkata lagi, serang lawan dengan fluktuasi terkuat sebelumnya. Baik tuanku. Ucap anggota tim penegak hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul satu demi satu, membuat gerakan kuat satu persatu. Suara menderu terus-menerus bergema di seluruh dunia, dan tanah leluhur yang gelap ini penuh dengan lubang dalam sekejap. Di kedalaman tanah leluhur yang gelap, Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke langit. Kaisar Sihen ini benar-benar gila. Dan saat ini, serangan gelap datang dalam sekejap. Tangan kanan Qin Chen berubah menjadi pedang, dan tiba-tiba dia menebas dengan telapak tangan. Dengan keras, serangan gelap itu langsung dimusnahkan, mencegahnya mempengaruhi gua tempat Nona Sikong berada. Tuanku, saya menemukannya. Di langit tanah leluhur yang gelap, ada tim penegak hukum gelap yang berjaga. Terus lanjutkan, ucap Kaisar Sihen dengan dingin, dan dia terus menyerang ke arah itu. Satu demi satu suara menderu terus bergema, dan serangan gelap yang tak terhitung jumlahnya terus menjarah lokasi Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, batasan tak terlihat menyebar, melindungi dunia ini. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mendarat di batasannya, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanannya. Tuanku, pihak lain sepertinya telah membentuk semacam pertahanan di bawah. Ucap banyak wakil komandan tim penegakan hukum gelap. Semacam pertahanan. Tunggu apa lagi, serang langsung sampai lawan tidak bisa bertahan. Ucap Kaisar Sihen dingin. Senyuman mengejek terbentuk di sudut mulutnya. Dengan begitu banyak master dari tim penegak hukum yang menyerang bersama, dia tidak percaya anak itu bisa menolaknya. Dalam sekejap, tim penegak hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Pusat kekuatan ini semuanya setingkat Tianzun, dan wakil komandan semuanya adalah pusat kekuatan puncak tingkat Tianzun. Di bawah serangan bersama, dunia berubah warna. Seluruh dunia bawah tanah menimbulkan suara gemuruh yang menakjubkan. Tepat ketika Qin Chen menolak. Dari gua Asura Zizun, aura menakjubkan memenuhi udara. Tuan muda, ucap Sikong Anyun dengan cepat terbang keluar gua. Ada aura berdebar-debar keluar dari tubuhnya. Qin Chen melirik Sikong Anyun, dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir kamu hanya selangkah lagi dari yang tertinggi. Sebelumnya, Sikong Anyun telah mencapai puncak setengah langkah tertinggi, sekarang setelah menyerap sumber tertinggi, dia hanya selangkah lagi dari alam tertinggi, dan bahkan samar-samar memiliki nafas tertinggi. Tentu saja yang tertinggi tidak begitu mudah untuk ditembus, meskipun menyerap lebih banyak esensi, akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Terima kasih, Tuan Muda, atas nasihat Anda. Jika bukan karena Tuan Muda, Anyun tidak akan berkembang begitu cepat. Ucap Sikong Anyun penuh semangat. Dengan kondisinya saat ini, selama dia kembali ke tanah suci Sikong dan memiliki sumber daya yang cukup, dia mungkin dapat menerobos ke alam tertinggi dalam waktu singkat. Dunia luar itu. Saat ini, Sikong Anyun juga merasakan serangan dari tanah leluhur yang gelap. Oh, itu beberapa semut, melompat ke sana tanpa henti. Saya takut mengganggu kultivasi Anda, jadi saya menolaknya saja untuk Anda, jangan khawatir. Ucap Qin Chen dengan santai. Melihat pembatasan yang diberlakukan oleh Qin Chen, Sikong Anyun mengalami sakit hidung dan mata merah. Tuan muda sangat baik pada dirinya sendiri. Sebagai seorang tuan muda, betapa terhormatnya, untuk benar-benar melindungi dirinya sendiri. Ini membuat Sikong Anyun sangat tersentuh. Sungguh seorang pria sejati. Di dunia ini, ada pria yang begitu sempurna. Tuan muda, jangan khawatir, sisanya akan diserahkan kepada Anyun.
Ucap Sikong Anyun mengertakkan giginya. Dia melihat ke langit, dan ada niat membunuh dingin yang muncul di matanya. Sekarang, di atas tanah leluhur yang gelap, tim penegak hukum gelap menyerang berkali-kali, tetapi mereka dipaksa keluar, jadi mereka tidak bisa menahan rasa cemas. Bentuk formasi besar, teriak wakil komandan terkemuka itu meraung. Ribuan anggota kuat dari tim penegakan hukum kegelapan berkumpul, dan formasi yang mengejutkan muncul, dan semua kekuatan berkumpul. Kekuatan yang menghancurkan dunia perlahan-lahan berkumpul. Banyak orang di kejauhan kaget saat melihat pemandangan ini. Gila? Gerbang Kaisar Sihen ini mungkin benar-benar gila. Tanah leluhur yang gelap ini adalah tempat peristirahatan para leluhur. Jika mereka melakukan hal tersebut, apakah mereka tidak takut mengganggu tidur para leluhur? Mereka melihat serangan mengerikan meledak seketika, kekosongan di depannya meledak lapis demi lapis, tanah retak, dan kekosongan ini langsung berubah menjadi debu, dan lubang besar yang dalam diledakkan dari tanah leluhur yang gelap dalam sekejap. Sebelum mereka bisa terus menyerang, sesosok tubuh tiba-tiba naik ke langit dari lubang yang dalam. Begitu sosok ini muncul, ia menebas formasi besar di langit. Dengan keras, formasi besar yang dibentuk oleh tim penegak hukum gelap langsung tersebar oleh pukulan tersebut, dan mundur satu demi satu. Segera setelah itu, sosok ini jatuh dari langit dan berteriak kepada Kaisar Sihen, "Kaisar Sihen, gerbang Kaisar Sihen Anda telah bertindak terlalu jauh." Itu adalah Sikong Anyun. Di belakang Sikong Anyun, Qin Chen juga terbang perlahan, dan mendarat di tanah dengan sangat santai. Melihat mereka berdua, mata Kaisar Sihen tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan cibiran, kalian berdua pria dan wanita yang melakukan bisnis tak tahu malu di tanah leluhur yang gelap ini." Orang kuat lain di kejauhan, termasuk Molin dan yang lainnya, juga menatap. Beberapa terkejut. Sebenarnya itu adalah wanita terhormat Sikong dari tanah suci Sikong. Hal ini mengejutkan mereka. Mungkinkah Sikong Anyun dan yang lainnya benar-benar menyebabkan gangguan di tanah leluhur yang gelap sebelumnya? Mungkinkah tanah suci Sikong telah menemukan semacam rahasia untuk memasuki kuburan darah tanah leluhur yang gelap? Jika ini masalahnya, maka akan merepotkan. Intinya, aura Sikong Anyun saat ini justru memberikan perasaan yang sangat aneh kepada mereka, seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika ini masalahnya, dengan metode ini, tanah suci Sikong pasti akan melampaui dua kekuatan besar lainnya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh dua kekuatan besar lainnya. Ekspresi Sikong Anyun jelek dan dia berkata, "Diam, kamu tidak boleh menghina Tuan Muda." Melihat Sikong Anyun begitu membela Qin Chen, Kaisar Sihen tidak bisa menahan cibiran. Sikong Anyun, asal-usul orang ini tidak diketahui. Dia berlari liar di benua Yu hitam kita, dan bahkan menyelinap ke tanah leluhur yang gelap untuk menghancurkan kuburan darah leluhurmu. Aku punya alasan untuk curiga bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi. Ucap Kaisar Sihen melambaikan tangannya dan berkata, "Kemarilah, jatuhkan orang ini untukku." "Baik Tuan." Ucap anggota kuat dari tim penegak hukum gelap terbang dengan cepat dan bergegas menuju Qin Chen. "Pergilah!" teriak Sikong Anyun, wajahnya menjadi gelap, dan sosoknya berkedip-kedip. "Nona Sikong, mohon minggir, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Ucap orang-orang dari tim penegak hukum gelap berkata dengan suara dingin. Yang lain takut pada Sikong Anyun, tapi mereka, anggota tim penegak hukum gerbang Sihen, mereka tidak takut. Jika maju selangkah dan berani tidak menghormati Tuan Muda, matilah. Ucap Sikong Anyun melirik Qin Chen dan menemukan bahwa wajah Qin Chen tidak senang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkan kami." Ucap para master dari tim penegakan hukum gelap mencibir, dan bergegas menuju Qin Chen dengan kasar. "Mencari kematian," ucap Sikong Anyun berkata dengan dingin, dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Dengan keras, para master dari tim penegak hukum kegelapan langsung dikirim terbang kembali. "Apa?" ucap orang-orang ini terkejut. Meskipun tidak satupun dari mereka adalah master tingkat tertinggi setengah langkah, mereka semua adalah yang terbaik di antara Tianzun, bahkan dipimpin oleh Tianzun Puncak, semuanya berhasil dipukul mundur oleh Sikong Anyun dengan satu pukulan. "Tuanku, hati-hati,
Kekuatan Si Kong Anyun sepertinya telah meningkat pesat, kata Penatua Yi sambil mengerutkan kening. Kata-kata ini membuat Kaisar Si Hen merasa semakin tidak bahagia. Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak membunuh anak itu? Jumlah kalian begitu banyak, apakah kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita biasa? Teriak Kaisar Si Hen meraung. Melihat Si Kong Anyun yang menjaga Qin Chen, hatinya menjadi semakin ganas. Meskipun gerbang Kaisar Si Hen memusuhi tanah suci Si Kong, harus dikatakan bahwa Si Kong Anyun adalah wanita paling menarik di benua Yu Hitam, dan bahkan Kaisar Si Hen sangat mendambakannya. Namun kini ulah Si Kong Anyun membuat Kaisar Si Hen sangat curiga bahwa Si Kong Anyun yang ada di hadapannya sudah tidak lagi berwujud sempurna, dan mungkin baru pertama kalinya ia direnggut oleh anak itu. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Di langit, banyak master dari tim penegak hukum turun dan menatap Si Kong Anyun. Nona Si Kong, jika Anda tidak mundur, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ucap wakil komandan terkemuka berkata dengan suara rendah. Yang harus mundur adalah kamu. Ucap Si Kong Anyun dengan suara yang dalam. Di bawah, Qin Chen sedikit mengernyit, Anyun, apa yang kamu lakukan berbicara begitu banyak omong kosong dengan mereka? Apakah kamu lupa bahwa para pejuang berlatih dan melawan langit, dan mereka harus mengikuti kata hati mereka sendiri? Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar jika kamu ragu? Hati Si Kong Anyun bergetar, dia tahu tuan muda itu tidak puas. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Ucap orang-orang kuat dari tim penegak hukum mendengus dingin, dengan lambaian tangan mereka, sekelompok orang kuat segera menyerang Qin Chen secara langsung. Kamu ingin mencari kematian, ucap Si Kong Anyun berteriak tajam, dan cahaya dingin muncul di pupilnya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, langsung menghalangi orang-orang kuat yang menyerang Qin Chen. Melihat pemandangan ini, wakil komandan utama berteriak, hentikan dia. Saat suara itu turun, banyak anggota kuat dari tim penegak hukum kegelapan tiba-tiba bergegas menuju Si Kong Anyun. Pada saat ini, Si Kong Anyun tiba-tiba meraung marah, dan dengan suara mendengung di tangannya, sebuah pedang tajam muncul, dan dia menyapukannya. Dalam sekejap, 10 kepala melayang ke langit. Saat berikutnya, Si Kong Anyun muncul di depan tim penegak hukum yang kuat yang bergegas menuju Qin Chen, dan meninjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan menyapu, dan tim kuat dari tim penegak hukum kegelapan langsung menjadi abu. Apa? Gumam semua orang yang hadir membelalak keheranan. Bahkan Kaisar Si Hen pun terkejut. Dengan satu gerakan, 20 master kuat tim penegak hukum gelap terbunuh dalam sekejap. Apakah ini semua Tianzun? Sampah? Apa yang masih kamu lakukan? Teriak Kaisar Si Hen berkata dengan ganas. Ya Tuan, ucap pemimpin dan wakil komandan tiba-tiba wajahnya menjadi tidak sedap dipandang, sosoknya berkedip-kedip, dan dia bergegas menuju Si Kong Anyun dengan kasar. Kekuatan puncak Tianzun bisa dilihat dalam sekejap. Seekor naga gelap dan marah yang mengerikan meraung dan langsung menyerang Si Kong Anyun. Jejak rasa dingin melintas di mata Si Kong Anyun, dia melompat ke depan dan menebas dengan pedangnya. Naga gelap yang marah ini langsung hancur dan dimusnahkan. Namun kali ini, wakil komandan muncul tepat di depan Si Kong Anyun, dengan ekspresi garang di wajahnya, tangan kanannya mengepal, lalu dia bergegas ke depan, menghantamkan tinjunya ke wajah Si Kong Anyun. Kekuatan tinju yang mengerikan langsung menghancurkan kehampaan, dan kekosongan di depannya dimusnahkan lapis demi lapis. Kekuatan tinju yang menakjubkan langsung berubah menjadi Wang Yang dan datang ke Si Kong Anyun. Namun, pada saat Si Kong Anyun hendak terkena kekuatan pukulan ini, jejak keraguan melintas jauh di mata wakil komandan, dan gerakan tangannya masih terhenti sebentar. Kekuatannya menyatu pada satu titik. Dia tidak berani membunuh Si Kong Anyun. Bagaimanapun juga, Si Kong Anyun adalah pewaris tanah suci Si Kong, sosok inti sebenarnya. Meskipun dia adalah orang kuat dari gerbang Kaisar Si Hen, jika dia benar-benar membunuh Si Kong Anyun, gerbang Kaisar Si Hen tidak akan bisa mempertahankannya, dan mungkin menariknya untuk berkorban, lagi pula, dia bukanlah putra Kaisar Si Hen. Namun, begitu kekuatannya berkurang 1 poin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Terlihat di bawah serangannya, ekspresi Si Kong Anyun acuh tak acuh, tanpa rasa takut, namun matanya dingin,
dan dia menebas dengan pedangnya dengan keras. Cahaya pedang yang mengerikan menebas, dan mengenai tinju wakil komandan dalam sekejap, seperti bayonet panas yang menusuk mentega, serangan sang komandan hancur dalam sekejap. Tidak baik. Pada saat ini, wakil komandan menjadi pucat karena terkejut. Baru kemudian dia menyadari, orang di depannya bukanlah seorang sampah, melainkan Sikong Anyun, pewaris tanah suci Sikong. Karena ketakutan, wakil komandan meraung, dan aliran energi hitam memenuhi tubuhnya, langsung membentuk perisai hitam pekat di depannya. Pada jarak seperti itu, tidak ada cara untuk bersembunyi, yang ada hanya pemblokiran keras. Tak lama kemudian, pedang tajam Sikong Anyun menebas perisai hitam itu. Suara retakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Perisai di depan wakil komandan langsung hancur, dan seluruh tubuhnya langsung meledak, berlumuran darah, dan terbang terbalik sejauh puluhan ribu kaki, yang sangat mengerikan. Tubuh fisiknya rusak sedikit demi sedikit. Satu serangan, seorang wakil komandan tingkat puncak Tianzun langsung dikalahkan. Wakil komandan tampak ketakutan dan ngeri, dan dia menghela nafas lega. Meski tubuhnya roboh, setidaknya dia menyelamatkan nyawanya. Selama jiwanya masih ada, dia baik-baik saja. Namun, sebelum dia dapat berbicara, perasaan krisis yang mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat cahaya pedang datang dengan tiba-tiba tanpa peringatan. Cahaya pedang ini secepat kilat, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan menembus bagian tengah alisnya dalam sekejap. Dalam sekejap, tubuh wakil komandan musnah, dan jiwanya menjadi ilusi. Mata wakil komandan penuh ketidakpercayaan, ini. Kata-katanya belum selesai. Jiwanya benar-benar musnah, hilang ke dalam kehampaan, dan tidak ada yang tersisa. Di kejauhan terdengar suara terengah-engah. Dengan satu serangan, dia membunuh wakil komandan tingkat puncak Tianzun. Kekuatan seperti itu membuat orang merasa ngeri. Molin, lelaki tua alis putih berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa Sikong Anyun dari tanah suci Sikong sangat berbakat, dan dia sudah menjadi orang kuat terkemuka di usia muda. Sekarang tampaknya memang demikian. Membunuh Master Puncak Tianzun dengan satu pedang, kekuatan semacam ini pasti telah mencapai tingkat tertinggi setengah langkah. Dan Sikong Anyun ini masih sangat muda. Pemuda adalah modal terbesar dan mewakili potensi yang tidak terbatas. Sampah, itu hanya sampah. Saat ini, Kaisar Shihen sangat marah. Idiot, idiot sekali, karakter Sikong Anyun itu seperti apa? Perlukah kamu menjaga tanganmu? Teriak Kaisar Shihen sangat marah hingga hatinya sakit. Kaisar Shihen sangat marah, dan bahkan melihat ke arah tim penegakan hukum kegelapan dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan kalahkan Sikong Anyun ini, dan tidak ada yang bisa menahan, biarkan dia melihat ini, putra Kaisar tidak akan lalai dalam hukuman berat, sekelompok idiot. Ucap Kaisar Shihen dengan dingin. Baik Tuan, ucap banyak master tim penegak hukum gelap juga menjadi dingin. Kematian seorang wakil komandan membuat mereka semua tampak bermartabat. Diiringi dengan teriakan wakil komandan lainnya, di atas langit, banyak master dari tim penegak hukum kegelapan berkumpul dalam sekejap, dan formasi gelap yang mengerikan muncul di langit. Nafas gelap yang mencengangkan mulai turun, seolah ingin menghancurkan langit. Merasakan aura mengerikan di langit, wajah Sikong Anyun menjadi sangat jelek. Dia memandang Kaisar Shihen dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Shihen, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh tanah suci Sikongku? Jika Anda membesar-besarkan, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Anda harus memikirkan konsekuensinya. Bukannya dia tidak ingin membunuh anggota tim penegak hukum gelap ini. Tapi begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan menyebabkan konflik antara dua kekuatan teratas, yang tidak ingin dia lihat. Kaisar Shihen menyeringai muram, Sikong Anyun, kamulah yang membuat segalanya menjadi besar. Asal-usul orang ini tidak diketahui. Kaisar ini sangat curiga bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan tanah leluhur yang gelap tempat para leluhur tidur, tapi kamu membunuh orang-orang kuat gerbang Kaisar Shihenku demi orang ini. Petik 2. Hari ini, orang ini harus mati. Selain itu,
Anda harus kembali ke gerbang Kaisar Shihen bersamaku untuk menyelidiki hubungan antara kamu dan anak ini. Jika kamu terbukti tidak bersalah, Kaisar ini akan mengembalikanmu ke Tanah Suci Sikong. Ucap Kaisar Shihen wajahnya muram, dia sudah memutuskan untuk membawa Sikong Anyun kembali ke gerbang Kaisar Shihen dengan memanfaatkan kematian tim penegak hukum gelap hari ini. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah mengambilnya kembali, hehe, itu bukan keputusan Sikong Anyun. Sekalipun Sikong Anyun ini tidak lagi memiliki tubuh yang sempurna, dengan kecantikan seperti itu, dia pasti tetap sangat baik. Apalagi orang yang berpengalaman mungkin akan lebih mengenal dan menikmatinya. Memikirkan hal ini, air liur Kaisar Shihen hampir mengalir, menatap pupil Sikong Anyun, cahaya hijau seperti serigala lapar bermekaran. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Sikong Anyun membunuh rekanmu, dan masih tidak menjatuhkannya. Mungkinkah anggota tim penegak hukum gelap kita di gerbang Kaisar Shihen semuanya adalah binatang berdarah dingin? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara membalaskan dendam rekanmu? Teriak Kaisar Shihen berkata dengan ganas.